إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puja dan puji kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setiap insan, setiap manusia ingin kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di atas dunia maupun kebahagiaan di atas akhirat. Kalau ingin bahagia, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita perbuat? Ada 4 hal yang harus kita ketahui untuk menggapai kebahagiaan itu. Yang pertama adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan, yaitu memperoleh rezeki yang halal. Ingin bahagia, carilah rezeki yang halal. Halal itu zatnya, halal cara mendapatkannya. Ini berbeda. Halal itu terbagi kepada halal kepada zat benda itu. Yang kedua, halal cara memperoleh benda tersebut. Contohnya, nasi halal boleh kita makan. Tetapi yang penting kita perhatikan juga adalah bagaimana cara kita memperoleh makanan kita itu. Apakah dengan cara yang halal atau tidak? Apakah harta curian atau tidak? Jadi halal di sini bukan hanya zatnya saja, tetapi tergantung juga kepada halal cara memperoleh harta tersebut. Ingin bahagia, maka harus kita perhatikan apa harta yang kita peroleh itu halal zatnya, halal cara memperolehnya. Itu satu. Yang kedua, kalau ingin menggapai kebahagiaan itu adalah kita harus qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Merasa cukup kita dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita tidak mengomel kepada Allah. Pada hari ini diberikan lebih oleh Allah, kita bersyukur. Lain kali diberikan kekurangan oleh Allah, kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Sedikit atau banyak yang Allah berikan kepada kita, tugas kita hanya satu, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah.
Banyak yang diberikan oleh Allah itu kan pemberian Allah. Sedikit yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kan juga pemberian Allah. Sedikit pemberian Allah itu tidak bisa kita gapai tanpa pertolongan, tanpa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau yang diberikan oleh Allah sebesar biji zarah, itu kan pemberian Allah. Tidak bisa kita mengusahakan menghasilkan yang sebesar biji zarah itu kalau bukan diberi oleh Allah. Oleh sebab karena itu, besar dan kecil yang diberikan oleh Allah kepada kita, tugas kita satu, bersyukur terhadap pemberian Allah. Merasa cukup kita dengan pemberian Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan kenyataannya manusia untuk menanamkan sifat merasa cukup ini susah. Kita dari satu ingin dua, dari dua ingin tiga, dan seterusnya. Manusia tidak akan pernah puas dengan pemberian Allah kalau tanpa dia syukuri. Tidak cukup kita rasanya pemberian Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita syukuri. Sekalipun besar yang diberikan oleh Allah, banyak yang diberikan oleh Allah, kita tidak akan merasa cukup tanpa dibarengi dengan sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau tidak ada rasa syukur dalam diri kita, maka cenderung perbuatan kita kadang-kadang lepas kontrol. Kadang-kadang yang haram itu bisa menjadi halal, yang makruh itu bisa menjadi halal bagi kita, yang hak orang itu bisa menjadi hak kita, karena tidak ada kontrol, yaitu syukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, sekalipun sedikit yang Allah berikan, kalau dia syukur, dia akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia tidak akan menghalalkan berbagai macam cara untuk memperoleh keinginannya, karena dia bersyukur bahwa ini adalah pemberian Allah. Kalau Allah yang telah memberi, berarti Allah sudah mengatakan bahwa pemberian ini sudah cukup untuk kamu. Yang kita butuhkan 10 menurut kita, yang diberikan 5 oleh Allah, pertanda 5 itu sudah cukup untuk kita, kata Allah. Menurut kita yang belum cukup, karena kita menilai cukup dan tidak cukup itu dengan nafsu, dengan keinginan. Kalau keinginan atau nafsu yang kita ikutkan, yang kita ikuti, maka tidak akan pernah ketemu yang namanya kepuasan. Sudah hampir mati manusia, dia tidak akan puas dengan kehidupan dunia. Semakin diberi, semakin dia ingin minta tambah. Semakin diberi, ingin bertambah lagi. Ini adalah sifat manusiawi. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, kalau ingin bahagia itu adalah mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan. Diberikan pertolongan Allah dalam ketaatan tanda kita mendapat kebahagiaan. Kadang-kadang ada orang yang tidak diberikan pertolongan oleh Allah dalam ketaatan. Sebentar saja taatnya kepada Allah itu tanda tidak ada pertolongan Allah. Mungkin hari ini dia taat, salatnya cukup dari subuh sampai isya. Salatnya itu dibarengi dengan salat sunnah, taat dia kepada Allah, tetapi tidak berkekalan. Besok mungkin 4 waktu yang dia bawa. Pertanda ketaatan tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan adalah ketaatan yang mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolong kita oleh Allah dalam berbuat taat. Tidak itu saja,
Kita ditolong oleh Allah memelihara perbuatan ketaatan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita bisa berbuat taat, tetapi memelihara ketaatan itu, memelihara ibadah itu yang susah, yang sulit. Kadang-kadang ibadah banyak, tetapi pada akhirnya habis begitu saja tanpa kita sadari. Karena ibadah yang kita lakukan tiap hari ini, kalau kita tidak bisa menjaga, tidak bisa memeliharanya, ibadah itu akan hilang. Sebagaimana hilangnya embun di atas daun seketika terbit fajar di ufuk timur. Akan sia-sialah ibadah kita kalau kita tidak pandai menjaga ibadah, tidak pandai menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah dapat merasakan nikmatnya keimanan. Orang apabila sudah merasakan kenikmatan keimanan, merasa dan nikmat iman itu bertanda orang itu bahagia. Dan merasakan kenikmatan iman dalam tubuh kita, ini tidak mudah. Orang kalau sudah merasakan manis dan nikmatnya iman dalam kehidupan, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Cobalah kita lihat. Tetapi kalau tidak merasakan manis dan enaknya iman itu, maka lihat, kadang-kadang kita beribadah itu seolah-olah terpaksa. Karena diwajibkan oleh Allah, kita terpaksa beribadah. Tidak dengan ikhlas, tidak dengan khusyuk. Kenapa? Karena kita tidak merasakan nikmat dan lezatnya iman dalam diri kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 orang yang dapat merasakan, menemukan manisnya iman. Dia akan merasakan, mendapatkan manisnya iman dalam kehidupan. Ada 3 orang. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya berkata, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Dia akan merasakan manisnya keimanan. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang itu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia cintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Lebih cinta dia kepada Allah, lebih cinta dia kepada Rasul dibandingkan kepada yang lain. Kita manusia cinta kepada anak istri, wajar. Cinta kepada harta, wajar. Cinta kepada pangkat dan jabatan, wajar. Tetapi kecintaan kepada anak istri, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada pangkat dan jabatan, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu nomor 1. Tidak dilarang kita cinta kepada alam, kepada anak istri kita, keluarga kita, harta kita, pangkat kita. Tidak dilarang kita untuk mencintai itu semua. Tetapi kecintaan terhadap alam beserta isinya jangan melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini bisa kita buktikan. Sebuah contoh ringan bagi kita. Seketika kita bermain-main dengan keluarga kita, datang panggilan Allah. Lupakah kita dengan panggilan Allah? Kalau kita lalaikan panggilan Allah, itu pertanda kita lebih mencintai keluarga kita dari cinta kita kepada Allah. Seketika kita bekerja, dimanapun kita bekerja, seketika panggilan Allah datang, kita lalaikan, kita tunda. Ini pertanda kecintaan seseorang kepada pekerjaannya lebih besar daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya.
Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau sudah kalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya disebabkan oleh dunia beserta isinya, jangan harap kita akan mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Kalau tanpa cinta Allah dan Rasul di akhirat, siapa yang akan membantu menolong kita? Siapa yang akan memberi syafaat kepada kita kalau bukan karena cintanya Rasul kepada kita? Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan syafaat Rasul, cinta Rasul, di atas dunia ini harus pandai-pandai cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya melebihi cinta kita kepada apapun. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tidak sadar dan tidak menyadari bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sudah luntur disebabkan cinta kepada alam beserta isinya, kepada anak istri, kepada harta, kepada pangkat dan jabatan kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan manisnya iman itu adalah orang yang mencintai karena Allah. Cinta kepada anak istri itu karena Allah. Cinta kepada harta karena Allah. Cinta kepada pekerjaan kita karena Allah. Kalau sudah didasarkan cinta karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Didasarkan cinta kepada Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa orang itu membenci untuk kembali kepada kekufuran. Membenci dia kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka. Benci dia kembali kepada kesalahan yang telah dia perbuat sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka. Bahwa kita yakin bahwa kita yang beragama ini, yang beragama Islam, pasti benci kita dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga kebencian kita kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Benci kita. Kalau sudah tobat satu kali, jangan berangan-angan untuk kembali memperbuat perbuatan yang salah itu. Jangan kita perolok-olokkan Allah. Pada hari ini kita bertobat kepada Allah, tidak akan kembali kepada perbuatan maksiat. Besok, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi kita kembali memperbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita memperolok-olokkan Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi oleh sebab karena itu, bahwa setiap manusia tadi ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak bisa hanya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak cukup dengan membaca itu saja, tetapi dibarengi dengan perbuatan kita. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, silakan berbuat perbuatan yang bisa untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan diberikan kita kekuatan oleh Allah, diberikan kita kesabaran, keimanan untuk melaksanakan perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya mujibas salihin. Faqtabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum wa min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sahabat pada lurus sebagian nombor HP, mohon dapat mematikan HP yang masing-masing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. يا ربنا يا معبود سبحانك سبحان الله.
subhanallah nazala daiman qaiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Abadan Allah akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتكشفنا وتنفرنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المؤمنين المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتقبلنا لهم بالخيرات رب ارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. آمين آمين يا الله من فيها سبحانك اللهم وفيها سلام ويجوز من الحمد لله.